Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Sehat selalu ya. Baik, di dalam pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi perdana ya. Untuk materi pertemuan pertama kelas 9, materi perdana. Yaitu tentang iman kepada hari akhir. Ya, semuanya tentu mengenal materi ini ya, karena sudah sering kita dengar. Bahkan iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan rasul, iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima ya. Ya, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti Anda akan berperilaku semakin mawas diri, karena sudah mengetahui bahwa kehidupan ini akan tidak selamanya akan mengalami masa akhir ya. Baik, nah, kita masuk yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan hancur beserta isinya, termasuk penghuni langit dan bumi, dan semua makhluk akan binasa. Kemudian manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di alam dunia. Baik. Nah, jadi kita harus yakin ya, bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran. Bukan hanya alam semesta, tetapi isinya juga. Kalau alam semesta beserta isinya hancur, ya termasuk penghuni langit, penghuni bumi, dan semua makhluk akan binasa. Kenapa? Karena kita namanya mengalami hari akhir. Hari sudah sampai batasnya. Manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan selama hidup di alam dunia. Baik. Nah, apa firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka akan yakin adanya kehidupan akhirat. Selanjutnya adalah hari akhir itu memiliki nama lain atau nama-nama daripada hari akhir. Pertama ada yaumul akhir, artinya hari akhir sesuai dengan namanya. Kemudian ada yang kedua yaumul ba'ts, artinya hari kebangkitan. Ketiga yaumul jama', artinya hari dikumpulkan. Kemudian yaumul fath, artinya hari kemenangan. Kemudian yaumul hisab, artinya hari perhitungan. Kemudian yaumuddin, artinya hari pembalasan. Nah, ini masih banyak sebenarnya nama-nama hari akhir, tapi yang kita batasi pada pertemuan kali ini adalah yang ini saja, supaya bisa kita mengambil ibrah atau pelajaran. Tanda-tanda hari akhir. Ternyata hari akhir setelah kita mengetahui tidak terjadi begitu saja. Nah, ada tanda-tandanya dulu. Kita lihat coba. Ada namanya kiamat kecil atau sugra. Ada tanda-tandanya. Nah, bagaimana tanda-tandanya? Lihat. Yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Ini sudah menjadi tanda kecil
bukan tanda besar ya, menjadi tanda akan hilangnya hari atau mengalami kehancuran. Jadi Islam kalau diperhatikan, bahkan ada yang sudah meninggalkan. Coba kita lihat sekarang sudah banyak orang yang tidak merasa iba, tidak merasa bersalah ketika dia tidak sholat, ketika tidak puasa di bulan Ramadan dengan seenaknya saja makan di tengah kerumunan, di tengah orang berpuasa. Itu adalah merupakan tanda kecil. Yang kedua, jumlah ulama atau ahli agama yang sesungguhnya semakin sedikit. Sebaliknya banyak orang semakin bodoh yang mengaku ulama dan yang menyesatkan umat muslimin. Kita khawatir ya, semoga kita dijauhkan dari hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, tandanya adalah persinahan dilakukan secara terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat luas. Sudah tidak malu lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang nista. Selanjutnya, mabuk-mabukan banyak dilakukan, seolah-olah bukan perbuatan yang diharamkan. Wah, ini kita patut berwas-was dan patut untuk kita selalu khawatir ya, jangan sampai kita menjadi penyumbang daripada tanda-tanda kiamat kecil itu dengan ikut mabuk-mabukan. Kalau kita dilakukan, maka kita akan menjadi penyumbang untuk cepatnya terjadi hari kiamat. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka sudah tidak malu untuk berpakaian setengah telanjang atau sudah tembus pandang ya. Selanjutnya, itu tanda-tanda kecil ya. Selanjutnya ada tanda-tanda kubra atau kiamat besar. Kita lihat yang menjadi ketika tanda kiamat besar ini sudah terjadi, berarti tanda kiamat betul-betul semakin dekat. Yang pertama, munculnya Imam Al-Mahdi dan kembalinya khilafah Islamiyah. Tanda besar itu ya, kembalinya khilafah Islamiyah. Apa itu khilafah Islamiyah? Kekuatan, kepemimpinan, kejayaan orang Islam berada di tangan kaum muslimin. Kaum muslimin tampil lagi sebagai umat yang terbaik. Keluarnya Dajjal. Tahu namanya Dajjal? Tukang pembohong yang mengaku dirinya sebagai, bukan cuma sebagai nabi, tapi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini diperdebatkan bagaimana bentuk wujudnya ya, apakah berbentuk manusia seperti kita ini yang memiliki kelebihan-kelebihan ataukah yang lain. Yang jelas kita harus meyakini akan keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa di langit dan kemudian membunuh Dajjal. Nabi Isa itu tidak diwafatkan. Nabi Isa itu dinaikkan, diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman untuk kembali menyempurnakan ajarannya supaya mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda berikutnya adalah terbitnya matahari dari barat. Bagaimana ketika matahari sudah terbit dari barat? Maka itu adalah merupakan tanda yang sangat jelas sekali bahwa kiamat itu sudah hampir betul sudah akan terjadi. Ya, menarik ini ya pembahasannya. Kemudian tanda berikutnya akan ada muncul binatang yang akan keluar dari perut bumi. Binatang apakah itu? Bukan sahabat kita ya. Nanti akan keluar ini ketika sudah mendekati tanda-tanda kiamat satu. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh
umat manusia menuju ke kehidupan akhir. Apa saja tahapannya? Yaumul Qiyamah ialah yang pertama, Yaumul Qiyamah ya, hari di mana semua bernyawa dimatikan dulu. Tidak tanpa kecuali Allah yang maha kekal dan tidak mengalami kematian. Malaikat, jin, manusia, tumbuhan dan semuanya mengalami kematian. Bahkan yang mencabut nyawa, siapa malaikat yang mencabut nyawa? Israfil. Israfil ya. Israfil itu malaikat peniup trompet. Malaikat Israel akan mencabut semuanya. Bahkan dia sendiri akan mencabut nyawanya karena dia adalah makhluk. Dia juga akan mengalami kematian. Kata dalam riwayat, seandai kata malaikat maut mengetahui sakitnya itu tentang rasanya maut, maka dia akan pelan-pelan mencabut rohnya. Nah, sudah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus wa takunu jibalu kal ainil manfus. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbaran dan gunung seperti burung seperti bulu yang dihambur. Bisa kita bayangkan ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya Yaumul Ba'ts. Apa Yaumul Ba'ts? Ialah hari kebangkitan di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah malaikat Israfil alaihissalam menusuk kepala yang kedua. Nah, itu Yaumul Ba'ts, hari berbangkitnya seluruh kembali manusia yang telah dimatikan. Secara bersamaan akan dibangkitkan semua, mulai dari Nabi manusia pertama Nabi Adam sampai dengan manusia paling terakhir nanti di akhir zaman itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Nah, kita lihat setelah Yaumul Ba'ts ada hari Yaumul Jamal, adalah berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia akhir zaman untuk ditanyakan seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Saja disitulah kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup amal perbuatan kita. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan al-yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Adalah nama lain daripada hari kiamat yang berarti hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Pada hari itu amal manusia dihitung dengan cermat dan cepat serta diberikan balasan yang setimpal. Nah, yaumul hisab namanya nak ya. Kemudian berikutnya ada namanya jazaul, yaumul jaza, hari pembalasan. Tapi di sini kita bahas ada balasan yang baik dan ada pula balasan yang buruk ya. Balasan yang baik dan balasan yang buruk. Ashabul yamin wa ashabus shimal, golongan kanan dan golongan kiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan telah kami ilhamkan, tunjukkan kepada mereka jalan kebaikan, takwa, dan jalan keburukan, dosa ya. Apa maksudnya? Balasan baik akan mendapatkan surga. Apa itu surga? Surga ialah suatu tempat ya, penuh keindahan dan kenikmatan yang dijanjikan kepada hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Kita sering dengar ya, surga dan beberapa tingkatan-tingkatan yang ada di dalamnya. Nah, tingkatan surga ada 7, yaitu ada namanya surga Firdaus, ini yang paling tinggi ya. Surga Firdaus, kita berdoa semoga kita semua bisa masuk ke dalamnya, amin. Kemudian ada namanya surga Aden, kemudian ada Khul, surga Khul, kemudian surga Naim. Ini sering kita dengar surga Khul ketika kisah bapak kita Adam disampaikan oleh para ustaz atau para ulama. Kemudian ada surga Naim, Jannatul Naim. Kemudian ada surga Ma'wa atau Jannatul Ma'wa. Kemudian ada surga Salam. Kemudian Jannatul Salam dan surga Muqawamah.
Ya, kita berdoa bisa masuk salah satunya ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian balasan yang jelek, yang buruk adalah neraka. Neraka adalah suatu tempat penuh kesengsaraan dan kepedihan yang disediakan kepada Allah yang durhaka dan ingkar kepadanya. Nauzubillah min zalim. Ternyata dia memiliki 7 tingkatan. Tingkatan neraka jahanam, ada neraka lawa, ada neraka utama, neraka sa'ir, neraka sakor, neraka jahim, dan neraka hawa. Memiliki juga 7 tingkatan. Kemudian selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Oke. Yang pertama, kita beriman kepada hari akhir supaya terdorong untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa senang untuk berperilaku yang baik, terdorong untuk menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik dan tercela. Kemudian mengerti tujuan hidup sebenarnya. Ini adalah merupakan beberapa hikmah agar kita senantiasa untuk memperbarui iman kita, terutama kita meyakini akan adanya hari akhir. Sebagai kesimpulan, Ananda perlu mengetahui bahwa hari akhir ini walaupun akan terjadi, akan tetapi kita senantiasa mawas diri dan senantiasa untuk selalu memperbaharui iman dan takwa kita. Oke, terima kasih telah memperhatikan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat, dapat berguna bagi Bapak sendiri dan terutama kepada anak-anakku sekalian. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah hingga bilang dan wakaf subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.